Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitria Panunugraha. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial pemrograman C++ modul ketiga mengenai operator bagian pertama. Oke, jadi operator adalah suatu bentuk yang menghasilkan suatu nilai ya. Dan operator itu biasanya terdapat dalam suatu statement. Jadi seandainya atau teman-teman mungkin pernah menemukan suatu statement seperti ini. Misalnya C sama dengan 2 plus 5. Jadi ini adalah suatu statement dengan C adalah variabel, lalu angka 2 dan angka 5 ini adalah suatu operan, dan simbol sama dengan dan simbol positif ini adalah suatu operator. Seperti itu. Dan operator ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Ada operator aritmatika, ada operator penjumlahan dan pengurangan, ada operator assignment atau penugasan, ada operator pembanding, operator logika, dan operator bit. Lalu operator juga dikelompokkan menurut operannya. Jadi operator unary untuk operator yang melibatkan satu operan, ada operator binary yang melibatkan dua operan, dan operator ternary yang melibatkan tiga operan. Seperti itu. Oke, untuk video kali ini saya akan menjelaskan dan membuat suatu sintaks yang terdapat operator assignment. Jadi operator assignment adalah operator yang berfungsi untuk memasukkan nilai ke dalam suatu variabel. Biasanya menggunakan tanda sama dengan ini. Lalu saya akan juga memasukkan operator unary, operator yang hanya melibatkan satu operan saja. Biasanya menggunakan simbol positif, simbol negatif, lalu increment dan decrement, seperti itu. Untuk increment sendiri adalah penambahan nilai yang terjadi pada suatu variabel, dan increment ini terdapat pre-increment dan terdapat post-increment juga. Untuk perbedaannya nanti akan saya jelaskan. Lalu di decrement juga kebalikan dari increment. Ada decrement itu adalah suatu pengurangan dari nilai variabel. Terdapat pre-decrement juga dan post-decrement juga. Oke, langsung saja kita praktekkan. Silakan teman-teman buka Microsoft Visual Studio 2010. Lalu buat suatu file project dengan nama modul 3. Lalu pada source file buat suatu file C++ dengan nama modul 3 seperti ini. Oke, seperti biasa kita buat dulu suatu prosesor seperti ini. Include IO stream seperti ini. Ini adalah preprosesor. Preprosesor untuk input output seperti ini. Kita juga harus membuat namespace agar terlihat mudah. Using namespace std ini agar std dalam namespace dapat diakses langsung. Seperti ini. Kita juga membuat fungsi main seperti ini. Fungsi main adalah fungsi yang harus ada dalam program C++. Yang harus ada dalam program C++ seperti ini. Agar tidak lupa, kita langsung saja membuat statement atau fungsi system pause. Ini berfungsi untuk jeda, fungsi jeda atau menahan tampilan saat program dijalankan seperti ini. Lalu kita juga buat statement return 0. Ini berfungsi sebagai nilai balikan. Nilai balikan atau penanda akhir program seperti ini. Oke. Kita akan menggabungkan operator assignment, operator unary, lalu kita juga akan membuat suatu increment dan decrement. Untuk awal kita buat dulu suatu deklarasi variabel seperti ini, integer a, b. Saya akan membuat seperti ini. Lalu kita buat juga deklarasi variabel c, d seperti ini. Lalu ini adalah deklarasi variabel a dan b bertipe integer. Untuk yang float, deklarasi float, ini kita kopikan saja. Ini adalah deklarasi variabel C dan D bertipe float seperti ini.
variabel ya. Lalu kita buat operator assignment dengan menggabungkan operator unary. Jadi kita ketikkan nama variabelnya, variabel A sama dengan, misalnya di sini saya tulis 8 seperti ini. Ini adalah gabungan dari operator assignment dan operator unary. Ini adalah variabel A diisi nilai positif 8 seperti ini. Lalu saya akan buat juga suatu statement C sama dengan minus 10,5. Ini hasil gabungan operator assignment dengan operator unary. Ini adalah variabel C diisi nilai minus 10,5 seperti ini. Oke, di sini akan saya buat suatu output tampilan nilai A awal seperti ini. Di sini akan saya ditampilkan nilai variabel awal dari A. Lalu saya akan buat tampilan nilai variabel A ketika dilakukan pre-increment seperti ini. Seperti ini. Di sini nilai A kita lakukan ini ya, pre-increment variabel A seperti ini, positif 2 kali A. Lalu kita tampilkan lagi nilai A akhirnya berapa, nilai A akhir seperti ini. Lalu kita tampilkan A seperti ini. Oke, lalu kita coba kopikan saja langsung. Kita buat juga output tampilan dari variabel C. Jika A adalah pre-increment, di sini saya buat pre-decrement C-nya. C, jangan lupa juga di sini ganti C. Ini pre-increment C. Pre-decrement maksud saya. Di sini pre-decrement. Oke. Kita rapikan lagi agar terlihat bagus saat ditampilkan. Seperti. Oke, kita coba run dengan klik icon ini ya. Kita lihat proses runningnya seperti ini. Jadi nilai awalnya adalah A, karena dia pre-increment, jadi dia sebelum ditampilkan akan ditambahkan 1 terlebih dahulu, sehingga pada saat ditampilkan langsung sudah variabelnya sudah ditambah 1, jadi 9, dan hasil akhirnya adalah 9. Untuk variabel C juga, C awalnya kita masukkan minus 10,5 ya. Lalu kita lakukan pre-decrement, kita langsung kurangi, artinya kan min 1, min 10,5 di min 1 atau dikurangi 1, hasilnya adalah min 11,5. Jadi sebelum ditampilkan dia akan melakukan pengurangan terlebih dahulu seperti ini. Lalu hasil akhirnya juga min 11,5. Oke. Sekarang kita coba tambahkan. Seandainya tambahkan statement B sama dengan minus A. Jadi saya akan membuat tampilan B awal itu adalah minus A akhir. Jadi saya kopikan saja lagi seperti ini. B awal. Untuk B adalah, sekarang saya akan mencoba post increment. Ini adalah B akhir. Jangan lupa ini diganti B, variabel B post increment dan B seperti ini. Untuk variabel D juga seperti itu. Saya akan buat D statement D sama dengan minus C seperti ini. Lalu saya akan membuat suatu sintaks tampilan dari variabel D itu sendiri, di mana variabel D adalah post decrement
seperti ini. Ini D, variabel D dan variabel D. Oke, di situ seperti ini. Ini kita tambahkan n line lagi agar terbuat jarak baris baru seperti ini. Seperti ini. Oke. Coba kita langsung running. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, seperti ini. Jadi untuk B karena kita lakukan statement sebelumnya B sama dengan min A ya, seperti ini, maka B awal adalah min A akhir. A akhir kita kan 9, berarti dia min 9. Lalu dilakukan post increment, artinya adalah ditampilkan dulu variabelnya, lalu setelah itu ditambahkan 1. Jadi min 9 ini ditampilkan lalu ditambah 1. Jadi hasilnya adalah min 8 dan hasil B akhirnya adalah min 8. Inilah perbedaan dari pre-increment dan post-increment. Begitu juga dengan decrement, kita lihat untuk D awal kita setting dalam suatu statement seperti ini ya. D sama dengan min C. Jadi C akhirnya kita dapat min 11,5, lalu diminkan, maka D awalnya adalah 11,5. Lalu dilakukan variabel dilakukan post decrement. Post decrementnya yaitu seperti ini. Jadi 11,5 ditampilkan dulu, baru dikurangi 1. Maka hasil D akhirnya adalah 10,5. Oke, saya rasa cukup sekian. Di video kali ini saya sudah menjelaskan operator assignment seperti apa, lalu operator unary itu seperti apa, dan perbedaan increment dan decrement baik itu pre maupun post seperti apa. Mungkin cukup sekian dulu video tutorial modul ketiga operator bagian pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.